Paman yang tak tahu malu ini memiliki sifat kasar dan suka memperlakukan Ege, anak berusia 7 tahun, dengan semena-mena. Meski begitu, Ege tak menangis ataupun melawan. Ia hanya diam, menahan semua rasa sakit karena dalam hatinya ia tengah menunggu saat yang tepat untuk mengakhiri semua penderitaan itu. Namun pamannya menyadari kesabaran Ege, sehingga perlakuannya pun semakin kejam, mencoba menghancurkan semangat sang bocah. Tapi Ege tetap teguh, ia tidak tunduk bahkan melawan dalam diam. Hingga saat ia berusia 12 tahun, sebuah insiden terjadi, ia secara tak sengaja menjatuhkan gerobak, membuat pamannya naik pitam. Dalam kemarahan yang membabi buta, sang paman menyeret Ege ke bangku kayu dan memukulinya dengan benda keras. Akibatnya, salah satu kaki Ege terluka parah. Saat ia terbaring lemah di ranjang, sang nenek yang sudah renta mendekatinya dan berkata, "Kakimu akan sembuh dan hidupmu akan menemukan cahaya." Meski hatinya dipenuhi kemarahan, Ege menahan diri untuk tidak melakukan tindakan gegabah. Ia belum melaksanakan rencana besar yang telah ia pikirkan sejak lama, karena ia tak ingin mengecewakan neneknya, satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya. Saat Ege berusia 7 tahun, kedua orang tuanya meninggal dunia. Ia pun harus tinggal di rumah pamannya. Di sanalah neraka dimulai. Ia tidak diizinkan duduk di meja makan, selalu direndahkan oleh dua sepupu laki-lakinya, tidak diperbolehkan bersekolah, dan dipaksa bekerja seperti pelayan. Hanya sang nenek yang diam-diam memberinya makanan dan mengajarinya membaca dan menulis. Waktu pun berlalu. Ege tumbuh menjadi remaja berusia 17 tahun. Meski kehilangan satu kakinya, tubuhnya kini kuat dan penuh otot hasil dari kerja keras. Namun pamannya harus menerima kenyataan pahit, kedua anak kandungnya meninggal akibat penyakit. Kini, hanya Ege yang menjadi satu-satunya tenaga muda di rumah itu. Tapi saat perang pecah, Ege mendapat surat panggilan wajib militer. Pamannya menolak dengan keras dan berkata kepada petugas militer, "Saya sudah kehilangan 2 anak, kalau kalian ambil juga keponakan saya, siapa yang akan mengurus ladang dan memberi makan para tentara?" Militer akhirnya membatalkan panggilan itu. Tapi di hari yang sama, nenek tercinta Ege jatuh pingsan karena terlalu lelah bekerja dan meninggal dunia. Usai pemakaman, Ege menyendiri di padang rumput, menangis dalam diam. Kini ia benar-benar sendirian, namun di sisi lain tak ada lagi yang mengikatnya. Ia pun siap menuntaskan rencana yang sudah lama ia simpan. Siang itu, ia sengaja menjatuhkan piring makan, lalu duduk di bangku kayu seolah menyerah. Tapi saat pamannya menyuruhnya menuruti perintah, Ege berdiri dengan mata tajam dan berkata, "Kalau kau berani menyakitiku lagi, aku tak akan diam saja." Setelah itu, ia mengemasi barang dan pergi meninggalkan desa yang telah menyiksanya sejak kecil. Ege tidak mencari balas dendam, yang ia inginkan hanyalah kebebasan, keberanian untuk meninggalkan masa lalu, dan menjemput masa depan. Ia berjalan menyusuri pegunungan yang belum pernah ia jelajahi, menuju harapan baru. Ege akhirnya bertemu wanita bernama Mary. Bersama Mary, ia akhirnya menemukan cinta dan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mereka membeli sebidang tanah dan membangun sebuah kabin. Sayangnya meski telah bekerja keras, penghasilan Ege belum cukup untuk memberi kehidupan yang layak bagi Mary. Beruntung saat itu sebuah tim konstruksi datang ke desa untuk membangun jalur kereta gantung di pegunungan Alpen, agar para wisatawan bisa dengan mudah menikmati keindahan salju. Tim konstruksi butuh banyak tenaga kerja. Ege pun melamar meski memiliki kaki yang pincang. Awalnya ia ditolak, dianggap tak mampu mendaki dan mengangkat beban berat. Tapi Ege berdiri tegak dan berkata, "Aku memang pincang, tapi aku cekatan dan kuat. Menolakku akan jadi kerugian untukmu." Keyakinan itu pun meluluhkan hati sang mandor. Ege mulai bekerja, dan seperti ucapannya, ia memang pekerja andal. Ia mampu menarik tali baja, membangun rangka logam, hingga menggantung di tebing untuk mengebor titik peledakan. Pekerjaan berjalan lancar, dan hubungannya dengan Mary pun semakin manis. Suatu hari mereka berdiri di lereng, memandang matahari menembus awan dan menyinari salju abadi di puncak Alpen. Mary berkata pelan, "Gunung-gunung ini seperti porselen, indah, tapi rapuh." Ege hanya tersenyum. Baginya, tak ada pemandangan seindah Mary di sisinya. Tergerak oleh cinta, Ege mencium Mary dengan penuh perasaan dan Mary pun membalasnya.
Sejak itu, Ege yakin ingin menikahi Mary. Temannya menyarankan ia melamar lewat surat, tapi Ege merasa itu belum cukup. Ia ingin sesuatu yang lebih berkesan. Ia pun merencanakan kejutan. Saat senja tiba, Ege mengajak Mary ke tempat favorit mereka. Di kejauhan, puncak gunung tiba-tiba menyala terang dengan tulisan api, membentuk nama Mary. Dengan bantuan teman-temannya, Ege berhasil mewujudkan lamaran impian yang menyinari seluruh lembah. Mary, terharu oleh ketulusan Ege, langsung menerima lamarannya. Tak lama kemudian mereka menikah dan tinggal bersama di kabin kecil mereka. Demi masa depan yang lebih baik, Ege kembali ke proyek dan meminta tambahan tugas. Namun Mandor berkata, kau tak butuh tugas lebih, tapi penghasilan lebih. Karena kerja kerasmu, aku akan naikkan upahmu tanpa menambah beban kerja. Ege pun makin bersemangat bekerja. Tapi suatu hari, sebuah pohon besar yang ditebang jatuh dan melukai parah salah satu pekerja. Meski kejadian itu mengerikan, semua orang seolah sudah terbiasa. Saat proyek kereta gantung selesai dan mulai beroperasi, para pekerja diundang ke acara perayaan. Ege merasa bangga. Ia melihat hasil kerja keras mereka kini membawa kegembiraan bagi banyak orang. Musim semi tiba, salju mencair dan kehidupan kembali tumbuh. Mary mengandung anak pertama mereka. Harapan dan kebahagiaan menyelimuti rumah kecil mereka. Namun, semua itu lenyap dalam satu malam musim dingin yang kelam. Malam itu, Ege mendengar suara aneh di luar. Saat ia keluar rumah, badai salju tiba-tiba menyapu desa. Ketika semuanya tenang, Ege mendapati dirinya terkubur salju. Hanya bisa bernapas lewat mulut dan hidung yang menyembul di permukaan. Dengan susah payah, ia menggali keluar dan memanggil Mary, tapi tak ada jawaban. Ia menyeret tubuhnya yang sudah beku, merangkak mencari sang istri hingga tangannya terluka dan berdarah. Namun semuanya sudah terlambat. Mary, calon anak mereka, dan rumah tempat mereka tinggal telah hilang ditelan longsoran salju. Ege kehilangan segalanya. Ia tak lebih dari bayangan dirinya yang dulu. Di pemakaman, ia hanya bisa menunduk, mendengarkan ucapan belasungkawa tanpa merasakan apapun. Beberapa bulan kemudian, saat kakinya pulih, ia kembali ke tempat kejadian. Di tengah puing dan salju yang mencair, ia melihat potongan kain dari gaun Mary tersangkut di ranting. Itu adalah gaun yang dikenakan Mary saat kencan pertama mereka. Saat itu, Ege pernah menghiburnya, mengatakan bahwa luka masa lalu adalah bagian dari perjalanan hidup, seperti bekas luka di tubuh Mary, dan semua itu membentuk siapa kita hari ini. Kenangan itu menghancurkan hatinya. Ege sempat menuntut ke perusahaan kereta gantung karena ia yakin bahwa peledakan proyeklah yang memicu longsor. Tapi tak ada yang mengakui kesalahan, dan Ege, yang miskin dan tak punya kuasa, tak bisa berbuat apa-apa. Ia kembali bekerja, tapi jiwanya kosong. Ia menjadi pendiam dan menarik diri dari semua orang. Rekan kerjanya mencoba menyemangatinya, mengatakan bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup. Tapi Ege tak bisa menerima kematian Mary begitu saja, sampai suatu hari, sahabat yang selalu menghiburnya ditemukan meninggal di kamar mandi akibat kedinginan. Saat pemakaman, semua orang berbicara tentang semangat dan kekuatan mendiang, tapi Ege hanya diam. Ia mulai menyadari bahwa hidup memang penuh kehilangan, tapi juga penuh kenangan, dan hanya dengan berjalan teruslah kita bisa memberi arti pada duka. Namun di mata Ege justru muncul cahaya baru. Ia akhirnya mengerti, seperti yang pernah dikatakan seorang kakek tua di hutan, bahwa kematian bukanlah awal dari sesuatu yang baru. Mati adalah mati. Tidak ada jiwa, tidak ada keajaiban, tidak ada keadilan yang turun dari langit. Tapi justru karena itu, Ege tak lagi takut pada kehilangan. Ia menerima kematian sebagai bagian tak terhindarkan dari hidup. Ia mulai mengerjakan pekerjaan paling berbahaya, memperbaiki kabel gantung di ketinggian puluhan meter, tempat di mana satu kesalahan kecil berarti kematian. Tapi Ege tenang, ia sudah berdamai dengan segalanya. Rasa rindunya pada Mary ia salurkan lewat surat-surat yang tak pernah dijawab, yang setiap minggu ia kubur di makam Mary. Hidupnya tampak sunyi, tapi bagi Ege itu adalah permulaan baru. Kehidupan tanpa beban, tanpa rasa takut. Namun tak lama kemudian, takdir kembali menghantamnya. Perang Dunia Kedua meletus. Para pemuda dikirim ke garis depan. Proyek kereta gantung pun berhenti. Ege yang dulu bersumpah tak mau lagi hidup sebagai petani, kini kembali mengangkat cangkul, bekerja bersama para wanita dan lansia, mengolah tanah demi bertahan hidup.
tapi itu hanya sebentar. Tak lama kemudian, Ege dipanggil untuk bertugas. Karena keahliannya dalam pekerjaan di ketinggian, ia dikirim ke pegunungan Kaukasus. Tugasnya mengebor batu untuk bahan peledak dan menjaga pos depan di tebing curam. Awalnya ia masih bisa melihat tanda-tanda pasukan sekutu dari seberang gunung, namun lama-lama ia seperti dilupakan, sendirian dalam suhu minus puluhan derajat, berlindung di gua dingin, bertahan hidup dengan sisa makanan kaleng dan api kecil yang nyaris padam. Sampai akhirnya Ege yang kelaparan dan kehilangan akal sehat salah mengenali bendera musuh sebagai milik negaranya sendiri. Ia tertangkap dan menjadi tawanan perang. Meskipun mengalami penyiksaan dan penderitaan, Ege tak pernah mengeluh. Ia merasa masih beruntung, masih bisa bernapas, melihat bintang, dan terus menulis surat untuk Mary. Bertahun-tahun kemudian, perang berakhir. Ege dibebaskan dan perlahan-lahan kembali ke Alpen. Di hari pertama ia kembali, ia mendatangi makam Mary. Ia membersihkan gulma yang menutupi nisan, lalu memasukkan semua surat yang pernah ia tulis ke dalam peti makam, sebagai bentuk perpisahan yang sesungguhnya. Lalu, dengan tongkat di tangan, ia berjalan menyusuri desa masa kecilnya, mengenang setiap sudut yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, sebagai cara lain untuk berdamai dengan masa lalu. Setelah itu, Ege menjalani hidup dengan sederhana. Ia mengambil pekerjaan kasar di ladang dan gudang, hanya untuk bisa makan dan tidur. Tapi hatinya sudah berubah. Ia tak lagi mengejar pengakuan atau kemenangan. Ia hidup dengan tenang, menerima setiap hari sebagaimana adanya, tanpa amarah, tanpa tuntutan. Langkahnya memang goyah, tapi hatinya mantap. Luka-luka masa lalu telah mengeras menjadi pelindung yang kuat. Dunia boleh keras, tapi Ege tetap teguh berdiri. Semua yang telah ia kehilangan justru membuatnya mengerti makna hidup yang paling murni. Cukup hidup saja, itu sudah cukup. Tahun demi tahun berlalu. Ege kini telah tua, rambutnya memutih, dan ia tak pernah punya tempat tinggal tetap. Ia tidur dimanapun ia bekerja. Kadang di kandang kuda, kadang di lumbung. Hingga pada usia 70 tahun, berkat bantuan pemilik bar tempat ia dulu sering singgah, Ege akhirnya menempati rumah 2 lantai yang akan segera dibongkar. Lantai atas digunakan oleh para murid sebagai kelas sementara, sedangkan lantai bawah menjadi kamar Ege. Di tempat itulah ia bertemu dengan seorang wanita tua yang ceria dan anggun. Mereka cepat akrab dan wanita itu bahkan menyatakan ingin menjalani hari tua bersamanya. Ege sempat bahagia, namun kenangan akan Mary dan masa lalunya yang penuh luka menghentikannya. Ia merasa ia sudah tidak pantas mencintai lagi. Ia menolak lamaran wanita itu. Saat rumah tua itu akhirnya dibongkar, Ege membawa barang-barangnya dan pindah ke sebuah pondok batu kecil di pegunungan. Di sana, meski dingin dan sepi, ia merasa damai. Ia hidup seperti dulu saat bersama Mary, menanam sayur, menyalakan api sendiri, tidur sendiri. Ia merasa cukup, tak ada lagi harapan, tapi juga tak ada lagi luka. Pada suatu hari, ia turun ke kota dan melihat di televisi, manusia telah mendarat di bulan. Saat itu, Ege tersadar, ia telah hidup begitu lama. Dalam perjalanan pulang, ia melihat kerumunan orang berkumpul di sekitar mobil pemadam. Ia mendekat dan terkejut, jenazah seorang pria tua ditemukan di gletser. Itu adalah pria yang dulu pernah ia temui di hutan. Pria yang pernah berkata bahwa kematian itu dingin dan tak berperasaan, tapi juga damai. Orang-orang menganggap kematian pria itu tragis. Sejak hari itu, Ege merasa panggilan dari kematian makin dekat. Ia makan lebih sedikit, diam lebih lama, hingga suatu hari ia naik ke kereta wisata menuju puncak gunung. Sang sopir bertanya, "Turun di mana?" Ege menjawab, "Di pemberhentian terakhir." Matahari sore menyoroti jalan gunung yang berliku. Kabut keemasan melayang di udara. Air terjun turun lembut di sela batu-batu tua. Ege menatap pemandangan itu untuk terakhir kalinya. Bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa syukur. Daun kering beterbangan, angin gunung menggulung kabut lembah. Di dalam bus yang melaju perlahan di lereng Alpen, Ege memandangi pemandangan yang terus berubah. Pegunungan agung, langit kelabu, dan sinar matahari yang menembus awan. Tapi dalam benaknya yang hadir justru bukan pemandangan itu, melainkan kenangan. Potongan hidup yang tak terlupakan, ada tawa, ada air mata, ada duka, dan ada cinta. Mendadak, air matanya tak tertahan. Setibanya di pemberhentian akhir, ia berjalan sendirian menuju dek
pengamatan yang sunyi. Di sana, ia memandang jauh ke arah pegunungan yang megah, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, hatinya benar-benar merasa damai dan cukup. Malam harinya, Ege kembali menulis surat untuk Mary. Mary tercinta, aku juga pernah punya mimpi dan harapan. Sebagian tercapai, sebagian lain hilang selamanya, direnggut dariku tanpa peringatan. Aku bahkan lupa dari mana aku berasal, atau kemana aku akan pergi setelah ini. Tapi dalam diam, aku menoleh ke belakang dan melihat seluruh jalan hidupku. Andai aku tidak terlalu lelah, mungkin aku akan tertawa karena bahagia yang begitu murni. Setelah menulis surat itu, Ege meninggal dunia dengan tenang. Penduduk desa kemudian menguburkannya di sebelah makam Mary. Ratusan surat yang selama ini ia tulis, seperti sekumpulan kupu-kupu, seolah terbang bebas dari peti dan selamanya berdiam di antara mereka berdua. Hidup memang seperti itu, terlahir sendiri, meninggal sendiri. Suka dan duka harus kita tanggung sendiri. Tak ada yang bisa menggantikan rasa kita. 100 tahun kehidupan hanyalah sekejap. Seperti yang digambarkan dalam film ini, yang berjudul A Whole Life, berdasarkan novel laris karya Robert Seisler, diperankan oleh Stefan Gustav dan August Heinlein, tayang tahun 2023. Ege mengalami hidup yang penuh penderitaan. Masa kecil, kehilangan orang tua dan dititipkan di rumah kerabat yang kejam. Masa muda, kehilangan istri tercinta, terseret dalam perang. Masa tua, hidup sendiri dan mengembara dalam kesunyian. Namun dari semua itu, ia memperoleh kebijaksanaan hidup. Dulu ia berpikir, hidup adalah wadah yang menampung bahagia dan duka. Tapi akhirnya ia sadar, hidup lebih seperti saluran air, hanya menjadi tempat singgah, tak ada yang bertahan selamanya. Semua emosi dan pengalaman akan mengalir pergi. Dalam salah satu suratnya, Ege menulis, setetes embun yang menggantung di ujung rumput sering membuatku kagum. Betapa keras kepala embun itu tetap bertahan sampai ia jatuh, menyerap ke tanah atau menguap ke udara. Manusia pun demikian. Suatu saat akan hilang tanpa bekas. Tapi itu bukan berarti hidup kita sia-sia. Setiap orang memiliki jalan kehidupan yang berbeda, namun di saat jiwa merasa sepi dan butuh pertolongan, di sanalah kita seharusnya menatap ke langit, melihat alam semesta, menyadari bahwa ada Tuhan di hati kita. Jika menganggap bahwa kehidupan dunia adalah tempat kebahagiaan semata, maka disitulah terlihat ketidakadilan. Karena setiap manusia lahir dalam kondisi yang berbeda-beda. Susah, senang, miskin, kaya, bahagia, menderita. Semua memang bagian dari kehidupan. Hanya selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasalah membuat kehidupan terasa lebih tenang. Seorang penyair sufi, Jalaluddin Muhammad Rumi, pernah berkata, setiap penderitaan adalah ujian, dan setiap ujian adalah jembatan menuju cinta ilahi. Penulis Prancis Romain Rolland pernah berkata, satu-satunya bentuk kepahlawanan sejati adalah tetap mencintai hidup setelah memahami kenyataan hidup. Setiap orang di dunia ini pasti akan mengalami luka, kekecewaan, dan penderitaan. Kadang kita merasa tak ada harapan, tapi saat kita belajar menemukan makna dalam hal-hal kecil, menyaring kebijaksanaan dari cobaan, dan memahami keindahan dalam pengorbanan, kita akan menemukan makna sejati dari hidup. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini bersama saya.